semuanya, selamat bergabung pada video tugas proyek kelompok 4 mata kuliah teori ekonomi makro. Sebelumnya, salam hormat kami ucapkan kepada Bapak Munzir Pona SPD MSI selaku dosen pengampu mata kuliah teori ekonomi makro jurusan Pendidikan Ekonomi semester 3B Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. Pada video proyek kali ini, saya dan teman-teman saya dari kelompok 4 akan membahas mengenai permintaan agregat 2. Berikut merupakan penjelasan kami dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan bagian A, yaitu fluktuasi model IS dan LM. Bagaimana kebijakan fiskal menggeser kurva IS dan mengubah equilibrium jangka pendek? Yang pertama yaitu perubahan belanja pemerintah. Penggandaan belanja pemerintah atau decouplement dan Puighesis multiplier dalam perpotongan Keynesian menyatakan bahwa pada tingkat bunga berapapun, perubahan dalam kebijakan fiskal ini menaikkan tingkat pendapatan sebesar delta G atau 1 sampai MPC. Yang kedua yaitu kenaikan belanja pemerintah dalam model IS dan LM. Kenaikan belanja pemerintah menggeser kurva IS ke kanan. Equilibrium bergerak dari titik A ke titik B. Pendapatan meningkat dari Y ke Y dan tingkat bunga naik dari R ke R. Lalu yang ketiga yaitu perubahan pajak. Penggandaan pajak dalam perpotongan Keynesian menyatakan bahwa tingkat bunga berapapun, perubahan kebijakan ini meningkatkan tingkat pendapatan sebesar delta T dikali MPC atau 1 sampai dengan MPC. Lalu yang keempat yaitu penurunan pajak dalam model IS atau LM. Penurunan pajak menggeser kurva IS ke kanan atau equilibrium bergerak dari titik A ke titik B. Pendapatan meningkat dari Y ke Y dan tingkat bunga naik dari R ke R. Pertanyaannya, bagaimana kebijakan moneter menggeser kurva LM dan mengubah equilibrium jangka pendek? Kenaikan pada M menyebabkan kenaikan keseimbangan uang real atau M atau P, karena tingkat P adalah tetap dalam jangka pendek, atau teori provinsi likuiditas menunjukkan bahwa untuk setiap tingkat pendapatan kenaikan keseimbangan uang real menyebabkan turunnya tingkat bunga. Karena itu kurva LM bergeser ke bawah. Model IS dan LM menunjukkan bagian penting dari mekanisme. Kenaikan jumlah uang beredar menurunkan tingkat bunga yang mendorong investasi serta memperbesar permintaan terhadap barang. Selanjutnya kita akan membahas mengenai interaksi antara kebijakan fiskal dan moneter. Pada kurva bagian A dapat kita lihat bahwa Fed mempertahankan jumlah uang beredar tetap konstan. Kenaikan pajak menggeser kurva IS ke kiri. Pendapatan dan tingkat bunga pun turun. Penurunan tingkat pendapatan menunjukkan bahwa kenaikan pajak menyebabkan resesi. Kemudian pada kurva bagian B dapat kita lihat bahwa Fed ingin mempertahankan tingkat bunga yang konstan. Ketika kenaikan pajak menggeser kurva IS ke kiri, Fed harus mengurangi jumlah uang beredar untuk mempertahankan tingkat bunga pada titik awalnya. Kemudian pada kurva bagian C dapat kita lihat bahwa Fed ingin mencegah kenaikan pajak agar tidak menurunkan pendapatan. Karena itu, Fed harus meningkatkan jumlah uang beredar dan menggeser kurva LM ke bawah yang cukup untuk menggeser kurva IS. Kenaikan pajak tidak menyebabkan resesi, tetapi menyebabkan penurunan besar pada tingkat bunga. B. ISLM sebagai teori permintaan agregat. Model ISLM ke kurva permintaan agregat menggambarkan hubungan antara tingkat harga dan tingkat pendapatan nasional. Hubungan ini diderivasi dari teori kuantitas uang. Analisa tersebut menunjukkan bahwa pada jumlah uang tertentu, tingkat harga yang lebih tinggi menunjukkan tingkat pendapatan yang kenaikan jumlah uang beredar akan menggeser kurva permintaan agregat ke kanan, dan penurunan jumlah uang beredar akan menggeser kurva permintaan agregat ke kiri. Penyebab kurva permintaan agregat bergeser. Untuk setiap jumlah uang beredar M, tingkat harga P yang lebih tinggi mengurangi penawaran keseimbangan uang real M per P. Penawaran keseimbangan uang real yang lebih rendah akan menggeser kurva LM ke atas, yang mendongkrak tingkat bunga equilibrium dan mengurangi tingkat pendapatan equilibrium. Sebagaimana ditunjukkan dalam bagian A, di sini
tingkat harga naik dari P ke P1 dan pendapatan turun dari Y ke Y1. Kurva permintaan agregat dalam bagian B menunjukkan hubungan negatif antara pendapatan nasional dan tingkat harga. Dengan kata lain, kurva permintaan agregat menunjukkan sekumpulan titik equilibrium yang muncul dalam model ISLM ketika kita mengubah tingkat harga dan melihat apa yang terjadi dengan pendapatan. Kurva permintaan agregat merupakan ringkasan hasil dari model ISLM. Peristiwa yang menggeser kurva IS atau kurva LM untuk tingkat harga tertentu akan menyebabkan kurva permintaan agregat bergeser. Sebagai contoh, jumlah uang yang beredar meningkatkan pendapatan dalam model ISLM untuk setiap tingkat harga. Kenaikan itu menggeser kurva permintaan agregat ke kanan. Sebaliknya, penurunan jumlah uang beredar, penurunan belanja pemerintah, atau kenaikan dalam pajak akan mengurangi pendapatan dalam model ISLM dan menggeser kurva permintaan agregat ke kiri. Segala hal yang merubah pendapatan pada model ISLM selain perubahan pada tingkat harga menyebabkan pergeseran kurva permintaan agregat. Faktor yang menyebabkan pergeseran permintaan agregat bukan hanya kebijakan moneter dan fiskal, tapi juga goncangan pada pasar barang atau kurva IS dan goncangan pada pasar uang atau kurva LM. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai model ISLM dalam jangka pendek dan dalam jangka panjang. Dalam gambar di samping dapat kita lihat bahwa gambar tersebut menunjukkan 3 kurva yang diperlukan untuk memahami equilibrium jangka pendek dan jangka panjang, di mana kurva itu terdiri dari kurva IS, kurva LM, dan garis vertikal yang menunjukkan tingkat output alami yaitu Y. Kurva LM seperti biasanya digambar untuk tingkat harga tetap atau P1. Equilibrium perekonomian jangka pendek adalah titik K, di mana kurva IS memotong kurva LM. Perhatikanlah bahwa dalam equilibrium jangka panjang ini, pendapatan perekonomian lebih kecil dari tingkat alamiah. Selanjutnya, dalam gambar yang kedua, ditunjukkan bahwa situasi yang sama dalam kurva penawaran agregat dan permintaan agregat, di mana pada tingkat harga atau P1, kuantitas output yang diminta di bawah tingkat alamiah. Dengan kata lain, pada tingkat harga yang berlaku, permintaan terhadap barang dan jasa tidak mencukupi untuk mempertahankan perekonomian berproduksi sesuai dengan kemampuannya. Dalam kurva ini, titik K menjelaskan equilibrium jangka pendek, karena equilibrium jangka pendek mengasumsikan bahwa tingkat harga tidak bergerak atau stuck pada P1, dan akhirnya permintaan barang dan jasa yang rendah menyebabkan harga turun dan perekonomian berbalik menuju tingkat alamiahnya. Ketika tingkat harga mencapai P1, maka perekonomian berada pada titik C, yaitu equilibrium jangka panjang, di mana pada gambar permintaan agregat dan penawaran agregat ini menunjukkan bahwa pada titik C, jumlah barang dan jasa yang diminta sama dengan tingkat output alamiahnya. Equilibrium jangka pendek ini dicapai dengan diagram ISLM melalui pergeseran kurva LM. Penurunan tingkat harga meningkatkan keseimbangan uang real dan karena itu menggeser kurva LM ke kanan. Untuk melakukan modifikasi, kita bisa membayangkan perekonomian sebagaimana digambarkan oleh 3 persamaan. 2 persamaan yang pertama adalah persamaan IS dan LM, di mana dirumuskan dengan Y atau pendapatan sama dengan C atau konsumsi dikali dengan Y atau pendapatan dalam periode waktu tertentu ditambah I atau investasi dikalikan dengan tingkat bunga ditambah dengan government atau pengeluaran pemerintah. Atau rumus lainnya M atau P sama dengan L dikali R dikali Y. Persamaan IS menjelaskan pasar barang dan persamaan LM menggambarkan pasar uang. Persamaan itu memuat 3 variabel endogen, yaitu Y, P, dan R. Untuk melengkapi sistem tersebut, kita butuh persamaan ketiga pendekatan Keynesian untuk melengkapi model dengan asumsi harga tetap, sehingga persamaan ketiga Keynesian adalah P sama dengan P1. Asumsi ini menunjukkan bahwa harus disesuaikan untuk memenuhi persamaan IS dan LM. Pendekatan klasik melengkapi model dengan asumsi bahwa output mencapai tingkat alamiahnya, sehingga persamaan ketiga klasik adalah Y sama dengan Y aksen. Asumsi ini menunjukkan bahwa R dan P harus disesuaikan untuk memenuhi persamaan IS dan LM. Jadi, pendekatan klasik mengasumsikan bahwa output tetap dan harga berubah untuk memenuhi kondisi equilibrium pada pasar barang dan pasar uang. Sedangkan pendekatan Keynesian mengasumsikan bahwa tingkat harga tetap dan output berubah untuk memenuhi kondisi keseimbangan. Depresi besar disebut juga sebagai krisis Malaysia, atau dalam bahasa Inggris sering disebut sebagai Great Depression, yang merupakan peristiwa menurunnya tingkat ekonomi yang terjadi secara dramatis di seluruh dunia.
terjadi pada tahun 1929 yang selama 10 tahun berlangsung. Untuk selanjutnya yaitu hipotesis pengeluaran guncangan pada kurva IS. Dalam hal ini sering disebut juga hipotesis pengeluaran atau spending hypothesis, karena meletakkan kesalahan utama terjadinya depresi besar pada penurunan eksogen dalam pengeluaran atas barang dan jasa. Hal ini disebabkan karena para politisi pada saat itu lebih mementingkan perhatian dalam menyimbangkan anggaran daripada menggunakan kebijakan fiskal untuk mempertahankan produksi dan kesempatan kerja pada tingkat alamiah, sehingga terjadinya pengangguran. Dan pada selanjutnya, sebagian pendapat ekonom berpendapat bahwa pergeseran kurva ke bawah dan fungsi konsumsi menyebabkan pergeseran pada kurva IS juga. Hal ini juga didasari pada jatuhnya pasar saham pada tahun 1929 yang juga ikut bertanggung jawab pada pergeseran ini dengan mengurangi kekayaan dan meningkatkan ketidakpastian terhadap prospek masa depan perekonomian di seluruh dunia. Jatuhnya pasar saham telah mendorong konsumen untuk lebih menabung lebih banyak daripada membelanjakannya. Terus mengalami penurunan dari tahun 1929 sampai 1933. Alasan ini muncul penolakan pandangan bahwa depresi besar disebabkan oleh pergeseran kontraktif dalam kurva LM. Kita masuk pada pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai hipotesis uang lagi yang berfokus pada dampak dari penurunan harga. Seperti yang kita tahu, karena terjadinya penurunan jumlah uang yang beredar, maka akan menyebabkan merosotnya tingkat harga, dan ini pula yang akan memperparah depresi besar. Dari tahun 1929 sampai dengan 1933, tingkat harga turun sebesar 25%. Banyak ekonom yang menyalahkan deflasi sebagai penyebab terjadinya depresi besar. Mereka berpendapat bahwa deflasi yang terjadi pada tahun 1931 adalah kemerosotan ekonomi tipikal yang mengarah pada periode tingginya pengangguran dan merosotnya pendapatan yang terjadi sebelumnya. Jika benar, pendapat ini memberikan kehidupan baru pada hipotesis uang, di mana karena penurunan jumlah uang beredar menjadi penyebab merosotnya tingkat harga. Penurunan jumlah uang yang beredar juga menjadi penyebab parahnya depresi besar. Maka untuk mengevaluasi pendapat ini, kita harus membahas bagaimana perubahan tingkat harga dua pendapatan tadi. Maka berdasarkan penjelasan tersebut dapat kita ketahui bahwa penyebab terjadinya depresi besar ialah penurunan perekonomian yang membuat berkurangnya tingkat produksi, serta menurunnya investasi membuat meningkatnya pengangguran yang besar. Depresi ini menghancurkan ekonomi baik negara industri maupun negara berkembang. Volume perdagangan internasional berkurang drastis, begitu pula dengan pendapatan persorangan, pendapatan pajak, harga, dan keuntungan.